Hey guys, kali ini kita akan menjelajahi 5 jembatan termahal di dunia. Dari struktur megah yang merentang atas lautan hingga jembatan di kota-kota besar. Kita akan menyelami kisah di balik pembangunan mereka dan mengapa mereka layak mendapat label termahal. Penasaran? Yuk tonton sampai habis ya! Hong Kong Zhuhai Macau. Guys, jembatan Hong Kong Zhuhai Macau punya total panjang 55 km yang mencakup 3 jembatan gantung, sebuah terowongan di bawah laut, dan 4 pulau buatan. Tahu nggak sih, jembatan ini ternyata memegang rekor sebagai penyeberangan laut terpanjang dan sambungan tetap di atas laut terpanjang di dunia. Jembatan ini menghubungkan Hong Kong, Macau, dan Zhuhai yang merupakan kota besar di delta Sungai Mutiara Cina. Untuk membangun megastruktur ini diperlukan biaya sekitar 273 triliun rupiah. Sementara itu, hanya untuk konstruksi jembatan utamanya saja, biaya diperkirakan mencapai 110 triliun rupiah. Proyek besar ini selesai pada 6 Februari 2018 dan dibuka untuk umum pada 24 Oktober 2018. Beroperasi 24 jam sehari, jembatan ini membuat kota-kota besar di delta Sungai Mutiara hanya berjarak 3 jam perjalanan dari Hong Kong. Dan kamu cuma butuh 40 menit untuk menempuh jarak sekitar 42 km dari pelabuhan Hong Kong ke pelabuhan Zhuhai dan Macau. Luar biasa bukan? Great Seto Bridge. Selanjutnya, kita bakal ngobrolin tentang jembatan Great Seto di Jepang, yang juga dikenal dengan nama Seto Ohashi Bridge. Dengan biaya pembangunan mencapai 208 triliun rupiah, ini adalah salah satu jembatan paling mengagumkan yang pernah ada. Jembatan Great Seto menghubungkan prefektur Okayama dan Kagawa di Jepang yang melintasi 5 pulau kecil di laut pedalaman Seto. Dibangun antara tahun 1978 sampai 1988 sebagai bagian dari proyek jembatan Honshu Shikoku. Jembatan ini adalah jaringan 6 jembatan yang menghubungkan rangkaian 5 pulau kecil tersebut. Dengan total panjang 13,1 km, jembatan ini menjulang sepanjang 9 km di atas air. Menghubungkan kota Kojima di Honshu dengan Sakaide di Shikoku. Yang uniknya, jembatan Great Seto adalah jembatan bertingkat 2. Di tingkat atas ada 4 jalur jalan tol Seto Chuo dan di tingkat bawah terdapat 2 jalur kereta api. Dek bawah ini juga dirancang untuk bisa menampung jalur tambahan Shinkansen yang diusulkan untuk diperluas di Shikoku. Jembatan ini resmi dibuka pada 10 April 1988 dan telah menjadi infrastruktur penting yang meningkatkan konektivitas di wilayah tersebut. Buat kamu yang mau mencoba menyeberangi jembatan ini dengan mobil atau kereta, hanya butuh waktu sekitar 20 menit aja guys. Dan gak heran jika jembatan Great Seto menjadi salah satu ikon di Jepang yang wajib untuk kalian kunjungi. Danyang Kunshan Grand Bridge. Danyang Kunshan Grand Bridge di Cina adalah sebuah jembatan yang tidak hanya besar tapi juga punya banyak rekor. Dengan biaya pembangunan sekitar 114,8 triliun rupiah, jembatan ini sungguh merupakan sebuah keajaiban rekayasa modern. Lokasinya ada di jalur kereta api antara Shanghai dan Nanjing di Provinsi Jiangsu. Berjalan sejajar dengan Sungai Yangtze sekitar 8 hingga 80 km di selatan sungai tersebut.
Dengan total panjang 164,8 km. Jembatan ini adalah jembatan terpanjang di dunia loh guys. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 2006 dan selesai pada tahun 2010. Kemudian dibuka untuk publik pada 30 Juni 2011. Dirancang oleh China Road and Bridge Corporation, anak perusahaan dari China Communication Construction Company. Jembatan ini dibuat untuk tahan terhadap badai topan, gempa bumi magnitudo 8, dan bahkan bisa bertahan dari hantaman langsung kapal angkatan laut seberat 300.000 ton. Dan yang Kanshan Grand Bridge adalah bagian dari jalur kereta api kecepatan tinggi Beijing-Shanghai. Dengan adanya jembatan ini, waktu perjalanan antar kota di wilayah tersebut bisa dipangkas secara signifikan. Dan, jembatan ini juga memegang rekor dunia Guinness untuk jembatan terpanjang di dunia dalam kategori apapun sejak Juni 2011 guys. Keren banget ya! San Francisco Oakland Bay Bridge. Hey guys! Mari kita bahas tentang proyek pembangunan ulang span timur jembatan Teluk San Francisco Oakland di Amerika Serikat yang dikenal dengan biaya pembangunannya yang fantastis, yaitu sekitar 87,8 triliun rupiah. Proyek ini bertujuan untuk mengganti bagian jembatan yang tidak tahan gempa dengan sebuah jembatan gantung mandiri atau dikenal dengan istilah Self-Anchored Suspension Bridge atau sepasang viaduk. Lokasinya strategis karena menghubungkan Pulau Yerba Buena dan juga Oakland di California, Amerika Serikat, melintasi Teluk San Francisco. Pembangunan dimulai pada 29 Januari 2002 dan selesai pada 2 September 2013. Dan harganya, wow banget guys, melonjak 2.500% dari perkiraan awal yang hanya 250 juta US dollar. Untuk retrofit seismiknya saja, bukan penggantian rentang penuh yang akhirnya dilakukan. Desain jembatan ini dibuat untuk menahan gempa bumi, topan, dan bencana alam lainnya. Dan menariknya lagi nih guys, ini adalah jembatan gantung mandiri terpanjang di dunia. Jembatan ini sangat vital sebagai penghubung bagi para pelancong di Interstate 80 di area Teluk San Francisco dengan lalu lintas sekitar 270.000 kendaraan perharinya. Dan satu lagi dengan lebar 258,33 kaki atau sekitar 78,74 meter yang bisa mencakup hingga 10 lajur umum. Jembatan ini dinobatkan sebagai jembatan terlebar di dunia oleh Guinness World Records. Keren ya guys? Jembatan Great Belt. Terakhir nih guys, kita bakal bahas tentang jembatan Great Belt atau Great Belt Fixed Link di Denmark. Jembatan ini ngehubungin dua pulau besar di sana, yaitu Zealand dan Funen, lewat Selat Great Belt. Jadi, jembatan ini terdiri dari beberapa bagian loh guys. Ada jembatan gantung buat kendaraan, dan ada juga terowongan kereta api yang menghubungkan Zealand dengan pulau kecil Sprogo di tengah-tengah selat tersebut. Terus, dari Sprogo ke Funen, mereka pakai jembatan dengan balok girder yang bisa dilewati sama kendaraan dan kereta api juga. Panjang totalnya sekitar 18 km. Jembatan ini punya rentang utama terpanjang di dunia, sekitar 1,6 km. Pembangunannya sendiri dimulai pada tahun 1991 dan selesai pada tahun 1998. Ini adalah proyek konstruksi terbesar dalam sejarah Denmark dengan biaya sekitar 44,8 triliun rupiah. Efeknya besar banget guys. Dulu kalau mau nyebrang tuh butuh waktu sekitar 1 jam untuk naik ferry. Sekarang cuma butuh waktu 10 menit aja. Dan jembatan ini bikin kita bisa nyetir dari daratan Eropa ke Swedia melalui Denmark. Tapi buat info aja nih guys, sepeda nggak boleh lewat di jembatan ini loh.
tapi bisa dibawa lewat kereta api atau bus. Alright guys, itulah dia 5 jembatan termahal di dunia yang kita bahas kali ini. Setiap jembatan ini tidak hanya menghubungkan 2 titik saja ya, tapi juga memperkuat infrastruktur dan memajukan perekonomian di wilayahnya. Semoga perjalanan kita kali ini memberikan wawasan baru dan inspirasi ya, tentang apa yang bisa dicapai dengan ketekunan dan kreativitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus penasaran dan terinspirasi oleh dunia di sekitar kita. Goodbye!